Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Taswono, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saya dari program studi manajemen kali ini akan membahas mengenai mata kuliah manajemen hubungan industrial dengan Pak Joko Suwaryanto, SEMM, CPOD sebagai dosen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen hubungan industrial pada studi kasus yaitu PT Pagar Makan Tanaman. PT Pagar Makan Tanaman ini adalah sebuah perusahaan retail di Indonesia yang mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan yang mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Dari studi kasus tersebut, mari kita bahas. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, manajemen hubungan industrial menjadi salah satu aspek krusial yang tidak bisa diabaikan. PT Pagar Makan Tanaman sebagai salah satu perusahaan yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, menyadari bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menetapkan strategi yang efektif dalam mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh PT Pagar Makan Tanaman dalam upaya mencegah turnover karyawan sehingga tingkat perputaran karyawan yang tinggi seringkali menjadi indikator adanya masalah dalam organisasi yang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan budaya kerja. Dengan mengidentifikasi dan mengimplementasi praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan kerja, tetapi juga memperkuat kolaborasi, kolaborasi antara manajemen dan serikat pekerja. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teori-teori yang mendasari manajemen sumber daya manusia, serta penerapan kebijakan yang adil dan transparan, PT Pagar Makan Tanaman dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dalam presentasi ini, kami akan membahas berbagai langkah strategis yang dapat diambil, termasuk evaluasi sistem penggajian, fleksibilitas kerja, dan program kesejahteraan karyawan untuk memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai kajian teori mengenai ilmu manajemen. Dalam dunia bisnis modern, pemahaman mengenai manajemen hubungan industrial menjadi semakin penting. Di PT Pagar Makan Tanaman, beberapa istilah kunci berperan penting dalam membentuk strategi yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama adalah MSDM. MSDM adalah pendekatan strategis yang digunakan untuk mengelola karyawan dalam sebuah organisasi. Dengan menerapkan praktek-praktek MSDM yang baik, perusahaan dapat merancang program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini mencakup pengembangan keterampilan, penilaian kinerja, dan pengelolaan kompensasi yang adil. Kemudian yang kedua itu kepuasan kerja adalah indikator yang penting untuk mencerminkan sejauh mana karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Faktor-faktor seperti gaji, lingkungan kerja, dan pengakuan atas kontribusi mereka dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja sehingga karyawan merasa puas, cenderung lebih produktif dan loyal terhadap perusahaan, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk berpindah ke tempat lain. Kemudian yaitu work-life balance menjadi semakin relevan di era digital saat ini, di mana batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seringkali kabur. Keseimbangan yang sehat antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga berkontribusi pada kesempatan mental dan fisik mereka. Perusahaan yang mendukung keseimbangan ini dapat menciptakan atmosfer kerja yang lebih positif. Kemudian turnover
karyawan mengacu pada tingkat perputaran karyawan dalam suatu perusahaan. Tingkat turnover yang tinggi dapat menjadi sinyal adanya masalah dalam organisasi, seperti ketidakpuasan kerja atau kurang peluang untuk pengembangan karir. Sehingga memahami penyebab turnover sangat penting bagi manajemen untuk mengimplementasikan strategi yang dapat mempertahankan talenta yang berharga. Yang terakhir itu serikat pekerja berfungsi sebagai organisasi yang mewakili kepentingan karyawan dalam negosiasi dengan manajemen. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa suara karyawan didengar dan bahwa kondisi kerja yang adil dipertahankan. Dengan adanya serikat pekerja, karyawan memiliki platform untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan berkontribusi pada dialog yang konstruktif antara manajemen dan karyawan. Dengan memahami istilah-istilah ini, pagar makan tanaman dapat lebih baik dalam merancang kebijakan dan praktek yang mendukung hubungan industrial yang sehat, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih memuaskan dan produktif bagi semua pihak. Mari sekarang kita bahas mengenai analisis langkah-langkah untuk mencegah turnover karyawan. PT Pagar Makan Tanaman mengambil langkah-langkah proaktif dalam menghadapi tantangan turnover karyawan yang tinggi dengan merumuskan serangkaian strategi yang berfokus pada keputusan dan kesejahteraan karyawan. Dalam upaya meningkatkan lingkungan kerja yang lebih kondusif, perusahaan lebih mengidentifikasi 3 pilar utama, yaitu evaluasi sistem penggajian, fleksibilitas kerja, dan program kesejahteraan karyawan. Mari kita bahas yang pertama, evaluasi sistem penggajian perusahaan memulai dengan melakukan survei karyawan untuk mengumpulkan data mengenai harapan dan persepsi mereka terkait gaji dan tunjangan. Survei ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang apa yang diinginkan karyawan, serta area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, PT Pagar Makan Tanaman akan melakukan benchmarking gaji, membagikan tawaran mereka dengan perusahaan sejenis di industri. Dengan langkah ini, perusahaan berupaya memastikan bahwa kompensasi yang diberikan tetap kompetitif dan menarik. Transparansi dalam penggajian juga menjadi fokus utama, di mana perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai struktur gaji dan kriteria kenaikan guna membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Langkah yang kedua yaitu fleksibilitas kerja. Dalam era modern yang semakin mengedepankan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, PT Pagar Makan Tanaman menerapkan kebijakan jam kerja yang fleksibel. Kebijakan ini memberikan karyawan kebebasan untuk mengatur jam kerja mereka sehingga mereka dapat menyesuaikan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, opsi kerja dari rumah juga diperkenalkan untuk meningkatkan kenyamanan karyawan, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga, atau perusahaan juga membangun program cuti yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, termasuk cuti sakit, cuti untuk keperluan keluarga, guna mencegah burnout dan menjaga kesehatan mental karyawan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu program kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan menjadi prioritas utama di PT Pagar Makan Tanaman. Perusahaan berencana untuk meluncurkan program kesehatan mental yang menyediakan akses ke layanan konseling dan workshop tentang manajemen stres. Dengan fokus pada kesehatan mental, perusahaan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan akan ditawarkan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Kegiatan sosial juga akan dilakukan untuk membangun hubungan antara karyawan seperti outing tim dan perayaan ulang tahun perusahaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat tim dan bisa memiliki dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Sehingga dengan langkah-langkah ini, PT Pagar Makan Tanaman menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi turnover karyawan, tetapi juga untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas. Perusahaan berharap bahwa dengan mendengarkan suara karyawan dan penerapan praktek yang baik, mereka dapat membangun tim yang lebih kuat dan berdaya saing.
Selanjutnya dalam kasus ini mari kita bahas mengenai peran dari serikat pekerja dan manajemen. Eh, dalam dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di PT Pegadaian Makan Tanaman, peran peran serikat pekerja dan manajemen menjadi sangat krusial. Kolaborasi antara kedua pihak tidak hanya penting untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga untuk membangun fondasi kepercayaan yang kuat di antara semua pemangku kepentingan. Peran yang pertama yaitu dialog terbuka menjadi salah satu pilar utama dalam hubungan antara manajemen dan serikat pekerja. Komunikasi yang transparan dan dua arah memungkinkan kedua belah pihak untuk saling berbagi informasi, pendapat, dan umpan balik. Dengan adanya dialog terbuka, masalah yang muncul dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih awal, sehingga mencegah berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Selain itu, ketika karyawan merasa bahwa suara mereka didengar, tingkat keterlibatan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan pun akan meningkat. Peran yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu negosiasi konstruktif, yaitu memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Dalam proses ini, serikat pekerja bertindak sebagai perwakilan karyawan yang menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka kepada manajemen melalui pendekatan kolaboratif. Kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk kondisi kerja, penggajian, dan kebijakan perusahaan. Negosiasi yang baik tidak hanya menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, tetapi juga meminimalkan potensi konflik di masa depan, menciptakan stabilitas di lingkungan kerja. Terus peran yang terakhir yaitu pelatihan dan edukasi menjadi elemen penting dalam membangun hubungan yang positif antara manajemen dan serikat pekerja. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada karyawan mengenai hak-hak mereka dan tanggung jawab dalam hubungan industrial, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran karyawan sehingga karyawan yang terreduksi lebih cenderung untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara konstruktif, mengurangi kemungkinan terjadi pelanggaran yang tidak disengaja. Selain itu, pelatihan yang melibatkan manajemen dan serikat pekerja dapat memperkuat hubungan antara kedua pihak, yaitu menciptakan suasana yang saling menghormati dan kerjasama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, yaitu yang pertama dialog terbuka, negosiasi, dan pelatihan dan edukasi, PT Pegadaian Makan Tanaman tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Melalui dialog terbuka, negosiasi konstruktif, dan pelatihan yang berkelanjutan, perusahaan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi. Kemudian, dalam upaya memperkuat lingkungan kerja dan mengurangi tingkat turnover karyawan, PT Pagar Tanaman telah merumuskan serangkaian kebijakan yang berbasis praktik yang terbaik, yang didukung oleh teori-teori manajemen yang relevan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga untuk menciptakan budaya kerja yang lebih produktif dan harmonis. Yang pertama yaitu kebijakan penggajian yang adil. Di garis depan rekomendasi ini adalah kegiatan penggajian yang adil, yang berlandaskan pada teori keadilan organisasi dan teori motivasi Herzberg. Teori keadilan organisasi menekankan pentingnya persepsi karyawan terhadap keadilan dalam kompensasi, sementara teori motivasi Herzberg menunjukkan bahwa faktor-faktor motivator seperti pengakuan dan penghargaan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dengan mengimplementasikan struktur gaji yang transparan dan berbasis kinerja, PT Pagar Makan Tanaman berharap dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi angka turnover yang selama ini menjadi tantangan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu program pengembangan karir. Rekomendasi kedua berkaitan dengan program pengembangan karir yang didasarkan pada teori pengembangan karir super dan teori komitmen organisasi.
Teori pengembangan karir super menekankan pentingnya perencanaan karir yang berkelanjutan, sementara teori komitmen organisasi menunjukkan bahwa karyawan memiliki jalur karir yang jelas cenderung lebih terlibat dan loyal terhadap perusahaan. Dengan menyediakan jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk pelatihan serta pengembangan keterampilan, PT Pagar Maka Tanaman bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan memberikan kesempatan pertumbuhan yang nyata bagi mereka. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan. Kebijakan terakhir yang direkomendasikan adalah kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan yang didasari pada teori keseimbangan kerja dan kehidupan. Teori ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik karyawan. Dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan ini, termasuk cuti tambahan dan program kesehatan, PT Pagar Makan Tanaman berupaya meningkatkan produktivitas karyawan sekaligus mengurangi tingkat stres yang lebih seringkali mengganggu kesejahteraan mereka. Dengan mengadopsi kebijakan berbasis praktik terbaik ini, PT Pagar Makan Tanaman tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih produktif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan dalam jangka panjang, serta membangun reputasi sebagai tempat kerja yang menarik dan mempertahankan talenta terbaik di industri. Selanjutnya, dalam upaya PT Pagar Makan Tanaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mengurangi turnover karyawan, visualisasi data menjadi alat yang sangat penting. Dengan menggunakan grafik, diagram, dan infografis, perusahaan dapat menyampaikan informasi secara jelas dan efektif kepada semua pemangku kepentingan. Berikut adalah 3 visualisasi yang direncanakan untuk mendukung analisis dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu grafik turnover karyawan. Grafik ini akan menampilkan tren turnover karyawan dari tahun ke tahun, memberikan gambaran yang jelas mengenai fluktuatif jumlah karyawan yang meninggalkan perusahaan. Dengan menyoroti periode dengan angka turnover yang tinggi, manajemen dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mungkin berkontribusi pada perputaran tersebut. Analisis ini hanya dapat membantu dalam memahami masalah yang ada, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan mempertahankan talenta. Yang kedua yaitu diagram Venn. Diagram Venn adalah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara manajemen, serikat pekerja, dan karyawan. Visualisasi ini akan menunjukkan area kolaborasi dan interaksi antara ketiga pihak, menekankan pentingnya dialog terbuka dan negosiasi yang konstruktif. Dengan memahami bagaimana ketiga elemen ini saling berhubungan, perusahaan dapat memperkuat kerjasama yang ada dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Diagram ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa keberhasilan organisasi sangat tergantung pada sinergi antara manajemen dan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah infografis kebijakan. Infografis ini akan merangkum kebijakan yang direkomendasikan beserta langkah-langkah implementasinya. Dengan desain yang menarik dan inovatif, infografis ini dapat memudahkan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diusulkan. Elemen-elemen kunci dari setiap kebijakan seperti kebijakan pengajian yang adil, program pengembangan karir, dan kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan akan disajikan secara ringkas, sehingga infografis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai panduan bagi manajemen dan karyawan dalam melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan yaitu melalui visualisasi yang menarik, PT Pagar Tanaman berupaya untuk memperkuat pemahaman dan dukungan terhadap inisiatif-inisiatif yang diusulkan. Dengan data yang jelas dan representasi visual yang menarik,
Perusahaan berharap dapat mendorong keterlibatan karyawan dan menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan produktif. Dari keseluruhan paparan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam era persaingan yang semakin ketat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif telah menjadi prioritas bagi PT Pagar Makan Tanaman. Melalui penerapan kebijakan berbasis praktik baik, perusahaan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga mengurangi tingkat turnover yang dapat merugikan produktivitas dan moral tim. Kemudian kebijakan yang adil yang mencakup struktur pengajian yang transparan dan berbasis kinerja menjadi fondasi utama dalam upaya ini. Dengan memastikan bahwa setiap karyawan merasa dihargai dan diakui, perusahaan berharap dapat membangun kepercayaan yang kuat antara manajemen dan karyawan. Selain itu, program itu membangun karir yang ditawarkan menjadi kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh dan berkembang menjadi mereka lebih terlibat dan loyal terhadap perusahaan. Kemudian dukungan terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan juga menjadi bagian integral dari strategi ini. Dengan memberikan fleksibilitas dalam jam kerja dan akses ke program kesejahteraan, PT Pagar Tanaman berkomitmen untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik karyawan. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan karyawan saat ini, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif yang akan menarik talenta baru ke dalam organisasi. Kemudian, sehingga dengan pendekatan berbasis teori yang kuat, PT Pagar Makan Tanaman berpotensi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Perusahaan tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga berinvestasi dalam membangun fondasi yang kokoh dan berkelanjutan di masa depan. Dalam dunia kerja yang terus berubah, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa PT Pagar Makan Tanaman siap untuk beradaptasi dan berkembang, menjadikannya sebagai pilihan menarik bagi karyawan yang mencari tempat kerja yang menghargai mereka. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala mungkin ada salah kata atau salah ucap atau salah pengertiannya. Terima kasih untuk semua yang terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi bahan rujukan.